Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok xenofobia dan juga rasisme. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Angga Pratama, ada Lucky Widya, ada Feris, ada Ferdi Safaat, dan juga Andrian Adin. Video social campaign ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah isu-isu globalisasi yang diajar oleh Ibu Asrida. Kami di sini akan membahas tentang apa itu xenofobia dan juga rasisme. Masuk ke pengertian yang pertama, yaitu tentang apa itu xenofobia. Jadi xenofobia ini adalah istilah yang merujuk pada ketakutan terhadap orang asing atau terhadap individu yang berbeda dari dirinya. Xenofobia ini umumnya melibatkan keyakinan individu bahwa ada konflik di antara kelompok asalnya dengan orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Jadi xenofobia ini sering disamakan dengan rasisme dan homofobia. Namun sebenarnya penting untuk diingat bahwa ada perbedaan di antara istilah-istilah xenofobia, rasisme, dan homofobia ini. Misalnya, rasisme dan homofobia itu merujuk pada diskriminasi akibat adanya perbedaan karakteristik yang spesifik. Sementara itu, xenofobia berakar pada persepsi bahwa orang-orang selain di luar kelompoknya merupakan orang asing. Lalu menurut Harvard Health Publishing, fobia merupakan bentuk ketakutan yang tidak realistis dan terus-menerus terjadi terhadap benda, orang, hewan, atau situasi tertentu. Fobia juga disebutkan menjadi salah satu jenis gangguan kecemasan. Lalu bagaimana dengan xenofobia ini? Walau mungkin xenofobia ini menimbulkan rasa takut, kebanyakan individu dengan xenofobia cenderung tidak memenuhi fobia yang didefinisikan di atas. Istilah ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan individu yang melakukan diskriminasi terhadap orang asing atau imigran. Nah, tapi meskipun memiliki perbedaan istilah atau makna istilah antara xenofobia dan rasisme, tapi mereka ini saling berhubungan karena xenofobia ini biasanya ketika sudah pada puncaknya, mereka akan menunjukkan dampak-dampaknya atau gejala-gejalanya, yaitu salah satunya yaitu timbulnya perilaku rasisme gitu. Jadi kalau xenofobia ini hanya pada rasa atau mental mereka yang mengidap xenofobia ini. Orang yang memperlihatkan perilaku xenofobia ini umumnya percaya bahwa budaya atau negara atau komunitas mereka itu lebih hebat dibanding dengan budaya atau komunitas orang lain, dan orang dengan xenofobia ini cenderung ingin pendatang untuk tidak masuk dalam komunitasnya serta melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang dianggapnya asing. Jadi bisa dibilang bahwa munculnya rasisme itu juga bisa diawali dengan orang yang memperlihatkan perilaku xenofobia ini. Nah, untuk contoh-contoh xenofobia yang sampai pada tahap rasisme dan juga sampai pada kejahatan hak asasi manusia akan dijelaskan oleh teman saya Ferdi Safaat. Warga negara Amerika Serikat mulai merasa benci terhadap orang-orang negara Timur Tengah pertama kali dikarenakan insiden 9/11 atau yang biasa disebut 9/11 yang pertama kali terjadi di negara Amerika Serikat di kota Washington DC dan New York. Pada saat itu, pesawat United Airlines yang dinaiki oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang menabrak gedung WTC dan Pentagon kemudian menyebabkan banyak korban jiwa. Asal mula inilah yang kemudian menyebabkan adanya xenofobia yang dimiliki warga negara Amerika Serikat kepada warga Timur Tengah. Ditambah dengan berita-berita yang memiliki unsur propaganda pasca kejadian tersebut yang menyebabkan orang-orang Timur Tengah itu merupakan teroris. Pandangan tersebut ditambah dengan pengaruh dari
organisasi KKK yang semakin memperparah sikap warga negara Amerika Serikat kepada warga Timur Tengah. Sikap rasisme negara Amerika Serikat semakin terbuka sejak Donald Trump dilantik menjadi seorang presiden. Karena mereka merasa mendapat pembenaran sehingga mereka semakin terbuka untuk mengekspresikan. Sejak itulah Donald Trump langsung mengeluarkan suatu kebijakan yang menunjukkan dirinya anti-muslim. Dan Trump melarang penduduk dari negara mayoritas muslim masuk ke Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah terorisme. Adapun negara-negara yang terkena dampak kebijakan kontroversialnya antara lain adalah Chad, Iran, Libya, Suriah, Somalia, dan Yaman. Contoh kasusnya adalah ketika Imam Indonesia di New York, Samsi Ali bercerita banyak tentang jamaah yang mengeluhkan mengalami perilaku rasisme di tengah kontroversi pernyataan Presiden Donald Trump yang menyuruh pulang anggota Kongres non-kulit putih. Oke, ini jadi ada beberapa kasus mengenai kasus xenofobia. Yang pertama di USA, New York, seorang imam dan rekannya ditembak mati pada Agustus 2016. Kedua lalu Swiss, seorang pria berumur 30 tahun menembak beberapa orang ketika mereka sedang minum teh setelah ibadah malam pada Desember 2016. Lalu ada di Kanada, pria bernama Alexander Bessonet membunuh 6 muslim ketika ibadah malam Januari 2017. Lalu ada kasus lagi di USA, 2 pria ditikam ketika mencoba campur tangan kepada pria yang meneriakan hinaan rasial kepada 2 wanita muslim pada Mei 2017. Lalu di UK atau Inggris, pria berumur 48 tahun mengendarai mobil dan menabrakkan ke arah orang-orang yang telah beribadah pada tengah malam pada Juni 2017. Juga dari kasus yang terburuk yaitu di New Zealand, pembunuhan 49 warga muslim yang sedang beribadah pada Maret 2019. Dengan berbagai macam dampak dan kasus yang telah terjadi di seluruh dunia, tentu saja rasisme bukanlah suatu paham yang dapat menyejahterakan kehidupan individu. Gagasan dari Franz Boas, seorang antropolog sosial asal Amerika Jerman, dia mengemukakan gagasan mengenai eurosentrisme yang berbicara mengenai budaya itu gak selalu mutlak. Nah, si Franz Boas ini, dia sangat menjunjung tinggi demokrasi dan sangat mendukung adanya toleransi. Makanya dari dia sendiri itu sangat menghargai keberagaman dan sangat menghormati perbedaan. Nah, dari Franz Boas sendiri mengatakan bahwa rasisme sendiri juga tidak hanya dari individu-individu, di mana kita harus melihat bahwa semua orang nggak semua orang dengan stigma-stigma tertentu dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh sesepuhnya. Jadi seseorang tuh dapat berubah dan semua orang tuh dapat disamaratakan. Cara kita memperlakukan orang lain itu harus sama. Maka dari itu, mengingat masa lalu bukanlah suatu upaya untuk saling membenci, tapi belajar untuk menjadi lebih baik dan menghargai sesama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.